Tapi yang bahaya sekarang caper, parkir sepeda motor, pikir langsung kerja, ndak ngambil tas. Oh boy. Ya, selfie, penyakit selfie. Banyak orang tak lihat di kereta di mana itu melet-melet sendiri. Waduh, bahaya ini, bahaya. Social check up. Seberapa kita bersedekah menolong orang lain? Yasir walatu asir. Permudahlah, jangan kau persulit orang lain. Jadi orang yang hidupnya sulit mungkin juga mempersulit orang lain. Barang yang mudah dipersulit. Kemarin saya ceramah di dosen-dosen. Siapa dosen yang mempersulit mahasiswanya, matinya sulit. Wader gini kabeh, waget. Saya Pak Agus, kenapa? Saya enggak bisa tidur 2 minggu karena enggak meluluskan mahasiswa saya. Untung Pak, kalau kena serangan jantung, kena stroke bagaimana? Kok bisa Pak Agus? Lah, enggak ngelulus karena dia susah. Pulang cerita pada istrinya, susah istrinya. Cerita pada anaknya susah, pada orang tuanya susah, pada mertuanya susah. Berapa orang kamu buat susah? Mau Tuhan tidak balas, balas Tuhan pasti membalas. Makanya jangan suka mempersusah orang lain. Makanya bahagia kan sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Tepuk tangan untuk kita. Kultural, check up, bergaul dengan semua orang, tidak usah grup-grupan. Grup ini bukan temanku, bukan kelompokku, nggak sudi. Spiritual check up, laporan kalau dibuat sehat, ya. Kalau yang muslim sering sholat tahajud, tambahi. Lu sulit Pak Agus tahajud, ya niat berdoa, pakai waker, style jam 2, pasang jam 2, kering. Itu ya bangun dipatikan tok, tik, terus tidur lagi. Itu banyak yang gitu. Harus dilawan. Setannya kan mesti nutup. Jangan lawan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lompat, pindah tempat tidur lain. Ya ambil wudhu, Kadang-kadang ke kamar mandi, malaikatnya ngambil buku. Coba tak catat, mungkin mau sholat. Ternyata hanya kencing. Ya kencing. Nipu malaikat ini ya. Nah, 3 gejala gangguan metabolik. Hipertensi, obesitas, dan hiperlipid. Kalau ada 2 di antara 3 ini, risiko gangguan metabolik. Makanya LDL jangan lebih dari 100. Kalau lebih dari 100, warning, ini risiko jantung koroner, mati mendadak. Makanya ada pegawai atau staf kadang-kadang dijak rapat kok menengah, aku cepet mati, ya. Ini diem, orang meneng kan diem. Trigliserid jangan lebih dari 150, ini risiko stroke. Lah ini LDL dan trigliserid karena kelelahan dan pikiran. Bukan dari makanan. Yang makanan itu ini, tidak apa-apa. Ini loh 2. Makanya kalau ada kegiatan apapun, bekerja barang yang seneng, yang happy, buat yang seneng. Kalau perlu setel lagu-lagu yang slow-slow, yang enak gitu. Pokoknya hati harus seneng supaya ininya naik, HDL-nya ini penangkalnya. Kalau HDL ini naik 70, maka ini turun sendiri. Itu pentingnya harus ada refreshing. Seperti ini kan sekaligus refreshing, meskipun belajar ya, tapi double-double ya, no guyone barang ya. Makanya sing metendengan serius itu cepet mati ya, karena ininya naik terus gitu loh. Ini loh dibuat seneng, happy, belanja ke Tanah Abang atau apa ya, biasa naik ini ya. Makanya sangunya yang banyak ya ini. Pak Agus, aku enggak seneng belanja, tapi aku seneng olahraga. Enggak apa-apa. Usianya berapa Pak? 50, 55, 51. Enggak apa-apa. Senengannya apa? Bulu tangkis. Enggak apa-apa. Tapi enggak usah lari. Di depannya net ae. Ngenteni umpan sing enak. Lah apa adek lari-lari bareng gitu loh. Jadi cerdas gitu loh. Enggak usah. Berarti kalau ada umpan enak, sego goreng, tas. Ya, semesannya masuk, maka ini naik. Tapi kalau semesannya nyantol, ini yang naik.
Jadi kalau ada orang bulu tangkis kok pulangnya mati, berarti kalah terus dia. Nah itu yang salah adalah lawannya. Kenapa kok tidak kasih kemenangan dia? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Misalkan saudara hebat, bisa ngalahkan orang itu 8-0. Kasihlah 5-3. Seneng. Pak, ayo bulu tangkis lagi. Ayo nanti pulangnya tak telaktir gule ya. Nah, gitu. Coba 8-0. Pak, bulu tangkis. Enggak, males. Ya kalah dia itu. Makanya berilah kesempatan orang. Makanya Rasulullah itu juga mementingkan orang lain. Jadi orang yang mementingkan orang lain, anggap aja anggota kepentingan. Pasti saudara nanti sehat, insya Allah bahagia. Jangan benci meskipun orang itu jahat, ngomel-ngomel gitu. Kita yang dengan sabar, ya. Jangan sampai emosi saudara jadi blunder nanti. Itu layani aja, customer oriented gitu, ya. Nah, saudara bisa naik terus ininya, sukses ya, seger. Kalau asam urat ini nggak apa-apa, ini 7 ini bakat. Yang bahaya ini diabetes. Diabetes ini jangan lebih kalau puasa. Aku badanku mulai tidak enak, aku coba cek diabetes. Nggak apa-apa, gula darah acak. Nah, itu batasnya ini 140. Ternyata saya cek saya 180 Pak Agus. Nggak usah khawatir, nggak usah minum obat dulu. Pokoknya habis makan langsung jalan kaki 15 menit. Selesai. Jadi olah gerak itu sangat dibutuhkan dan juga bisa menangkal penyakit-penyakit yang berat. Gitu loh. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, kesehatan dari Allah. Disyukuri maka akan ditambah. Kenapa bicara ini? Latihan kalau sakaratul maut. Orang sakaratul maut seperti saya dampingi sulit. Ada pasien dengan kanker liver, sebentar lagi ini pre-koma, koma, tidak sadar. Anaknya saya panggil, mas, tolong. Bapaknya suruh nyebut. Dan tidak pernah berucap, tidak pernah ke musola tuh. Ya, nyebut. Ayahnya kaget, seret, sate. Ternyata dia jualan sate. Apa yang diucapkan tiap hari muncul, ya. Itu pentingnya kita hati-hati. Jadi kita harus terlatih yang bagus karena mulut kita, tangan kita semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Itu yang penting, ya. Untuk apa tanganmu? Untuk menolong. Untuk apa? Untuk bantu administrasi. Bagus semuanya. Untuk saya untuk apa? Meriksa, untuk nyuntik, untuk operasi dan lain sebagainya. Nah, ada karyawan nakal. Ini kolesterol nakal, intractable kolesterol, ya. Maka dibasi tambahan manisa, ya. Manisa itu ada kecil, sedang, besar. Ada yang sedang dikukus, dipecah, dioncek, dipecah jadi 4, terus digaduh. 1 saja, jangan 2. Kalau 2 anjlok kolesterolnya. Kalau kolesterolnya anjlok, maka lemes kita. Itu pentingnya kolesterol, sangat membantu untuk tenaga kita, ya. Nah, justru yang penting untuk ibu-ibu dan semuanya minum. Sering tenaga kita terkuras dengan minum, ya. Minum ini yang kadang-kadang itu minum itu modal untuk metabolisme tubuh kita. Ada yang takut minum, takut gemuk. Yang bahaya itu kalau air es atau air es manis, teh manis, jeruk manis itu yang bahaya. Itu cepat masuk jaringan. Makanya orang yang gemuk jangan minum es, tapi minum air putih hangat. Jangan umum, kalau umum melocot. Ini hangat, ya hangat. Umum melocot. Ya ini minum. Ibu-ibu kadang-kadang minumnya berapa? 5 gelas. Loh 5 gelas kali 200 cc berapa? 1 liter. Ginjal ini harus dilewati 1,5 liter satu hari minimal. Kecuali yang sakit jantung sama ginjal itu hanya 500 cc. Jadi minum yang bagus 2 sampai 3 liter. Yang bahaya itu kalau lebih dari 8 liter. Itu terjadi keracunan di otaknya. Makanya di kantor harus ada minum sedikit-sedikit, ya, supaya tercukupi metabolismenya itu. Minum yang bagus pH-nya yang 8 sampai 10 karena sifatnya basah. Orang mikir sampai kerja keras itu asam, dikasih basah maka dia akan fresh terus. Itu kuncinya, ya. Lah, vitamin ini hanya dibutuhkan 1%. Jadi kadang-kadang periksa ke dokter sana kasih vitamin banyak dibuang lewat kencing, hanya butuh 1%. Yang dibutuhkan lebih banyak adalah mineral. Ini untuk kerjanya otak, ya, tulang kita itu. Kenapa kok mineral? Karena ludah itu mineral, keringat itu mineral, kencing itu juga mineral. Ini banyak sayur dan buah-buahan serta ikan laut.
ya. Nah kita ini kadang-kadang makan buah-buahan biasanya nunggu selamatan ya. Kalau selamatan ini royoan enggak karu-karuan ya. Ikan laut ini karena banyak magnesium dan lain sebagainya. Seng itu Zn itu untuk otaknya bisa kuat, mencegah Parkinson, mencegah tremor dan lain sebagainya. Degeneratif pada sel otak. Ini ikan laut banyak omega 3 untuk otaknya, perkembangan otaknya. Seng itu sangat bagus untuk otak. Jangan nanti terus pulang terus ya naik genteng ya aku ketokno seng itu ya. Itu seng temenan ya itu ya. Ini Pak Agus, suamiku itu senengannya sate, gulai apa enggak apa-apa, asal buahnya nanas. Karena nanas ini gelontor lemak. Ini buahnya Rasulullah ya. Nah, daging dikasih nanas itu mesti lunak. Kita makan nanas, usus kita enggak hancur. Itu buatannya Tuhan. Tapi kalau saudara makan nanas ya jangan dengan kulitnya, jangan ya. Harus dioncek dulu seperti ini ya. Harus dimakan ya baru dimakan. Jangan dengan kulitnya ya. Ya, salah satu agar kita menjadi cerdas berkualitas adalah ikan ini ya. Kan dorang, jangan iwak teri, iwak asin, nah ya ini ya. Ya ini. Yang bagus adalah ikan paus ya. Kalian ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tips untuk sehat, yang penting jangan lupa ini tidur. Tidur ini loh untuk recovery selnya. Bagus, aku enggak bisa 6 sampai 8, 4 jam enggak apa-apa, asal pulas. Gitu. Ini untuk recovery sel, tidur. Makan cukup, jalan kaki, one day one apple. Kenapa kok apel? Apel membersihkan paru-paru, melancarkan buang air besar, menguatkan daya ingat, menurunkan kolesterol. Makan apel yang bagus itu dikrokoti, bukan di jus. Kalau orang di jus itu males, itu gangguan pencernaan itu. Makanya kita suruh ngunyah karena di sini ada gigi, ada enzim, dilumatkan dengan enzim, ya. Itu elemen yang panjang itu dibuat pendek supaya di usus gampang diserap. Makanya ngunyah itu harusnya 33 kali. Nah, temanku itu cuma 2 kali, Pak, aku langsung dilek. Makanya problemnya di perut, ya. Kalau nuruti Pak Agus, makanannya sudah habis. Ya. Nah, itu orang takut kurangan makan, ya. Jangan dikrokoti. Kalau giginya merotol, bagaimana Pak Agus? Ya, dipotong kecil-kecil. Karena ompong Pak Agus, ya muten ae dimut. Jaga hati, ya. Perbanyak senyum karena kita melayani, ya. Nah, ini terapi senyum tertawa. 1000 lansia, ya. Kenapa? Pada waktu anak-anak kita 400 kali per hari. Setelah tua tinggal 15 kali per hari. 385 itu hilang. Makanya kita cepat degeneratif, penuh stres. Padahal senyum itu antioksidan yang spektakuler, penangkal stroke, diabetes, kanker dan lain sebagainya. Tepuk tangan untuk kita semua, ya. Berusahalah senyum dan ikhlas. Ini seperti orang ini, ya. Ibu ini masih kebanjiran tetap senyum, tidak ada masalah, ya. Gelondong ke sini pun tetap senyum, ya. Cuman megap-megap saja. Nah, penurunan daya kekebalan tubuh dimulai usia 35 tahun, work stressing, peran ganda ibu, kecemasan yang berlebihan, over medicated. Hati-hati, terlalu banyak obat yang menurunkan daya tahan tubuhnya. Usianya sudah tua ditambahi obat, double, ya. Harusnya hatinya diperkuat, ya. Ini. Ada BPJS Pak Agus, BPJS itu nolong orang, gotong royong. Malah rombongan ke BPJS, cek tensi, kolesterol, diabetes. Sampai obat piro 5, aku 10. Sip. Oh. Mati. Kemarin saya rawat ibu-ibu, berapa obatnya? 21 macam. Saya dirujuk profesor ke saya. Sekarang kan profesor merujuk sama kompresor. Ya, ya. Kok 21 macam? Saya tanya perawatnya. Bu, itu apa? Bubur ya? Bukan dokter, obatnya ibu. Loh, 21 macam digerus ini. Dimasukkan mana? Sini. Dipikir apotek perut. 3 hari budal. Mati ya. Ini jangan banyak obat. Jadi kalau orang sakit paralel, obatnya minum, hatinya ditata. Sehingga kok tambah bagus. Periksa dokternya, dokter, tensi saya rasanya kok sudah banyak yang normal. Tolong obat hipertensi, anti hipertensinya dikurangi. Ada yang 6, 7, 8, 9, 13. Ya yang kalau sudah tua ya 3. Untuk tensi, untuk ngatur diabetes sama vitamin. Cukup. Ya. Justru ini yang meningkatkan daya tahan tubuhnya. Bersyukur ya.
memaafkan, sedekah, ya, terapi guyon, joke, menyanyi, ya. Menyanyi itu meningkatkan daya tahan tubuhnya. Tapi kalau suaranya enak, itu pendengarnya yang daya tahan tubuhnya menurun. Jadi menyanyi itu melepas stres. Tapi kalau suaranya nggak enak, yang denger kan yang stres, ya ini. Meditasi, yoga, ada, ya. Banyak olahraga. Lah, menyenangi pekerjaan dengan passion itu termasuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Hanya ikhlas itu daya tahan tubuhnya akan meningkat, acceptance, ya. Berzikir, sholat tahajud, mengaji dan lain sebagainya. Jadi bebas stres, dekat pada Allah, hati yang senang, jangan perfeksionis, mau minta maaf, mau memaafkan. Ini stresnya hilang, sense of humor, ya. Ini. Nah, binatang apa yang kalau ketemu lawan maupun kawan selalu menyampaikan perdamaian? Ayo, apa? Nah, ternyata yang betul kepiting, ya. Piting itu kalau lewat disenggol seret, dia langsung peace. Ya. Kepiting, ya. Yang betul itu kepiting. Peace. Ya. Jadi kalau dijak bertengkar, Pak, peace, Pak. Peace, peace. Damai, damai. Kalau orang yang cerdas, saya pengen menikmati hidup, bisa pergi-pergi dan lain sebagainya. Saya enggak gengsi sama nyonya saya. Maafkan jeng, Mas yang salah. Sama anak saya, maafkan Bapak yang salah. Mau minta maaf dan mau memaafkan, tidak ada beban. Kaiso. Setrum. Jadi kalau ada orang, kalau ada yang cerewet itu biarkan aja. Kalau kita yang ahli, misalnya istri kita cerewet, biarkan, anggap aja zikir. Semangat, fight, full energy, innovation, good communication, honesty, truth direction. Ya, ini namanya semangat, fight. Coba keluarga depan selalu sehat, kompak, spektakuler. Fight, ini ya, coba. Anggota selalu sehat, semangat, melayani sepenuh hati. Fight, tepuk tangan untuk kita. Ya, kerja harus keras, cerdas, berkualitas, tuntas, ikhlas, fokus, teamwork, networking, innovation. Harus champion, cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, perhatian. Paliatif artinya meringankan penderitaan orang lain. Penderitaan dari apa? Fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Makanya saya ngobati bukan hanya fisiknya ada, hatinya juga, pikirannya juga. Contoh, ini kegiatannya harus ini interdisipliner dan lain sebagainya, ya. Layanannya harus penuh hati. Seorang penderita masuk, bagus, ada pasien masuk, oke, siap, saya jemputnya. Ibu ini sesek, Bu, rasanya ibu sesek, Bu. Saya pasang oksigen dulu ya, Bu, ya. Iya, pasang. Kenapa ibu sampai begini, Bu? Aku punya anak 2, bagus, laki-laki, tapi tidak pernah lihat saya, tidak pernah jenguk saya. Oh, jadi ibu yang sakit ini yang nemukan siapa? Tetangga saya. Oke, sekarang ibu saya rawat dulu, ya. Nanti anaknya saya carinya, Bu, sampai ketemu. Ternyata ibu ini kena kanker payudara stadium 4, ya. Ibu saya rawat dulu pokoknya, ya, supaya baik. Anaknya saya carinya, saya cari anaknya sampai ketemu, saya ceramai dia, ya, anaknya. Oh, melihat orang tua tidak mau, padahal pahalanya besar itu melihat orang tua, ya. Bu, anaknya sudah ketemu, ayo ibu pulang sekarang sama anaknya. Nah, ibunya gembira, pulang di rumah, perawatnya ya senang semuanya, sudah selesai. Tidak cukup itu, kita kunjungi di rumahnya. Ibu kan sakit, ibu jangan repot, biar saya yang repot karena saya sehat, ya. Hanya dibuat tim, dikunjungi rumahnya. Nah ini, dokternya, relawannya semua komplit. Kita jenguk, kita cari rumahnya, ternyata ketemu. Nah, dulu saya blusuk-blusuk gini, jalan kaki, naik bemo. Tahu-tahu ada orang CSR yang tahu, kasihan nih Pak Agus panas-panas bertahun-tahun gitu, tak bantu. Dibantu mobil PLN. Ini bantuan dari PLN. Makanya besok perusahaan yang masuk surga pertama kali adalah PLN ini, ya. Ini. Nah, cuman ngasih mobil EPV lupa ndak pakai sopir. Loh, ndak bisa jalan. Ya gimana? Tak supiri. Masuk. Oh, pasien-pasien ini masuk di kampung-kampung. Setelah habis meriksa pasien, mau saya gas gini, mau keluar, ada orang datang. Tok 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 tok, saya buka pintunya. Ada apa, Pak? Pak, kalau mau masang listrik itu biayanya berapa? Dipikir pegawai PLN aja. Ini kan
Kan ada gambar setrum. Hanya sekarang itu kalau kita baik sama orang itu dibantu. Sekarang mobilnya 5 ya. Kemarin ibu-ibu pengajian Yamaha ya. Yamaha juga bantu. Bantu Pak Agus. Yamaha. Banyak kendaraan itu yang masuk surga pertama kali merek Yamaha ya, Yamaha. Yang lainnya itu kadang-kadang masuk got, masuk mana. Nah ini ya. Ini dirawat di rumahnya dengan puskesmas, dilihat sama anaknya ya. Kita pulang, ini tugas kita ya. Jadi bekerja dengan tangan itu baik, bekerja dengan tangan pikiran jauh lebih baik. Tapi bekerja dengan tangan, pikiran dan hati akan menghasilkan yang terbaik seperti. Makanya bekerja itu harus etos kerja tinggi, harus semangat, tidak boleh lemos. Makanya orang ini rezekinya tertutup, harus begini. Bagaimana? Apa yang bisa saya berikan? Bukan apa untungnya untuk saya. Iki lho pekerjaan dudu bagianku. Iku duwe modon. Lah nek aku melok aku tanda tangan. Kocluk. Oh ndak kerja kok melok tanda tangan, ya. Kedua harus entos. Kadang-kadang enggak entos, ya. Tupoksi aja enggak ngerti, ribut ae, ya. Ini harus kompeten, harus mumpuni, ya. Ketiga harus etika, harus ada sopan santun, tata krama. Itu karena nggak teratur nggak apa-apa, kita asal yang sopan. Jadi jangan ikut-ikutan terus ngeladen nggak sopan. Tadi kan berikan reaksi positif meskipun aksinya negatif. Makanya pakai positive word. Iya Bapak, iya. Kenapa kita ada masalah? Ngomongnya negatif. Mbak aku minta tolong, ya nggak bisa, repot, sulit, palet, tapuk, plong, gitu. Nah itu, Mbak aku minta tolong ya Mas ya, yes, sebentar ya Pak ya, nanti kita carikan, Bapak kalau boleh minta handphonenya, nanti saya hubungi. Lu kaget deh, lu kok ada pelayanan sing dari mana? Asli. Oh, sudah pernah dapat motivasi dari Pak Agus, bukan hanya itu, aku kaget lu. Oh gitu pelayan. Pernah dapat motivasi dari sudah waktu di Jakarta. Ya langsung masuk surga semuanya. Empati. Harus ini empati, ya. Enggak usah simpati. Ada orang yang simpati. Jadi waktu saya mengunjungi ke rumah pasien, saya rombongan. Ternyata pasiennya itu nyeritanya sampai terharu, kayak di sinetron itu. Lah diam-diam relawan saya nangis. Loh, relawan saya kok nangis? Akhirnya pasiennya maju ke relawannya. Bu, enggak usah nangis, Bu, yang sakit saya. Nah, ini simpati dia, ya. Harus energik, high speed, ya. Fun, menyenangkan, ya. Antusias, ya. Makanya harus seger terus. Makanya untuk anggota ini harus kelihatan menyenangkan sehingga dinamis organisasinya. Buahnya itu yang bagus kalau supaya kelihatan muda terus itu anggur merah. Itu anggur merah. Nah, anggur itu kekuatannya pada kulit dan bijinya. Makanya kalau makan anggur bijinya jangan dibuang, ditelen saja. Kalau tumbuh di sini ya nasibnya sendiri-sendiri ya. Nah itu ya, anggur merah. Nah, jadi SDM yang sukses dan bahagia tidak cukup pinter. Titelnya banyak, profesor, doktor, BKIA, KMS, BKKBN semua di sini ya. Lah, ternyata tambah egois, tidak bisa, harus tambah wise, ya. Yang lebih tinggi adalah emotional quotient. Dia nggak gampang tersinggung, nggak gampang marah, lebih tinggi. Lebih tinggi lagi dia selalu bersyukur. Apa ada orang yang tidak bersyukur Pak Agus? Banyak mengeluh terus. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh. Yang bersyukur sedikit, qalilan ma tashkurun. Amat sedikit dong. Ini kan bagus, kenapa? Karena penuh syukur. Ya apa kabari? Alhamdulillah. Bibirnya lebar. Tidak ada orang ya apa kabari? Alhamdulillah. Mau melayani saya di pesawat ini semua pramugari mesti gini. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Mesti gitu. Tidak ada. Pak Agus. Tidak ada. Ya. Makanya kita harus sering ngaca. Ya. Activity question. Karya. Jangan melayani. Itu karya luar biasa itu, ya. Tapi tertinggi adalah orang itu yang peduli, care, suka menolong.
Apalagi revolusi industri sekarang harus high speed, high teknologi, high creativity, tapi tidak melupakan high touch-nya, sentuhan manusiawi, ya. Harus senyum, penampilan, sikap sopan, komunikasi, ide yang cemerlang, inisiatif proaktif, kreatif, inovatif. Ini seorang penderita dengan 2 kanker, tulangnya hancur, ginjalnya kena, dokternya angkat tangan semua. Sanggup aku, kasihkan Pak Agus. Siap, siap tok gini. Ibu pengen apa, Bu? Aku pengen di rumah, Pak Agus. Saya siapkan rumahnya, Bu. Ibu tenang saja. Mana alamatnya rumahnya? Ibu sakit, ibu jangan repot, biar saya yang repot. Ini kakinya lumpuh. Mana alamatnya? Coba disurvei, social worker saya, tim saya. Ternyata suaminya kena stroke. Jadi berdua sakit. Jadi umumnya kena satu, jantung itu satunya. Biasa kalau suami itu egois, yang satunya biasanya cerewet.